Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Direktur Media, Bapak Direktur Fokus Teknik Media Jakarta bersama jajarannya. Yang saya hormati tim Direktur dari Hospital Nasional Bidang Bangladesh, yaitu Direktur Asesor Salam Kepala Departemen dari Hospital Nasional Bidang Bangladesh. Perkenalkan saya semuanya. Setelah beberapa kali kita berinteraksi baik dengan Bapak pertama dari tahun lalu gitu ya, dari tahun lalu, kemudian kemarin, kemudian hari ini kita bertemu lagi, bahkan besok masih ada 2 kali kita. Dan saya berharap nanti semakin dekat sampai ke tahun-tahun berikutnya ya. Kami akan berusaha dengan seluruh hati melayani Bapak Ibu semuanya. Apa kebutuhannya kita upayakan. Bahkan kami kemarin sudah lari-lari ke Yogyakarta ini. Jadi ya, supaya teringat terus dengan kami. Hubungan luar di Paduan Asia Pasifik. Jadi di Asia Pacific Region Scout, saya first vice chairman-nya. Kita akan bicara mengenai leadership, tapi sebelumnya saya mau ajak Ibu Bapak untuk menonton film pendek sekali. Saya akan putarkan film pendeknya. Karakter dari yang melayani itu bagus, mereka dapat memaklumi gitu. Jadi penting dalam beberapa penelitian 70% itu kepuasan pelanggan itu ditentukan oleh unsur manusia. Jadi bagaimana dia selalu senyum, salam, sopan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, apa kabar, bagaimana keadaan hari ini gitu. Jadi tamu-tamu kita ataupun pasien-pasien kita itu merasa terhormat. Jadi di sinilah pentingnya budaya, bagaimana budaya yang memiliki adab lokal daripada daerah kita masing-masing, sehingga yang jelas pendapatnya dari senyumnya yang bagus yang mana, yang terbuka apa yang tertutup, kan dulu senyum. Saya tidak menilaikan dulu. Atau kita menilai apa sih penilaiannya? Ya,
Nah, terbuka bagus, yang terbuka. Lanjut. Ini tertutup deh. Ya, terbuka juga. Mendengarkan orang lain, bagaimana posisi kita kalau kita didengarkan oleh orang lain, gitu ya. Karena ini yang harus kita bangun, jadi kita tahu permasalahannya apa. Kemudian akhirnya dari empati ini jadi mendorong two-way communication, artinya ada feedbacknya. Apa menurut saya kepemimpinan harus memiliki keahlian ya dalam solving problem atau mengambil keputusan. Menurut Bapak Ibu selama ini sebagai pimpinan, setuju atau tidak setuju pengambilan keputusan yang cepat selalu lebih baik daripada pengambilan keputusan yang hati-hati? Setuju atau tidak? Bapak? Terima kasih. Saya tidak setuju. Tidak setuju begini. Pengambilan keputusan yang cepat selalu lebih baik daripada pengambilan keputusan hati-hati. Contohnya, kalau kita tidak hati-hati pengambilan keputusannya dalam hal-hal tertentu, itu bisa membahayakan kita. Kita harus teliti, analisa, supaya nanti ambil keputusan jangan salah. Contohnya, kalau dalam ambil keputusan tentang finances, kita tidak hati-hati, kita tidak analisa yang baik, itu bisa-bisa sangat berbahaya bagi organisasi tersebut. Baik, terima kasih, sangat luar biasa. Ada yang punya pendapat lain? Baik, silakan. Kalau menurut saya tergantung dari apa masalah yang kita hadapi. Misalnya kalau mengambil keputusan dalam hal keuangan ya mesti harus hati-hati dulu, menunggu waktu yang tepat, atau harus membaca dulu, harus analisa dulu, baru mengambil keputusannya. Tapi kalau untuk masalah yang harus segera ditangani ya memang harus segera itu supaya semuanya bisa kalau kita Benar nggak? Karena bagaimanapun juga orang lain ingin sehat, bapak-bapak, ibu-ibu juga sama, ingin sehat nggak? Ya. Oleh karenanya di sini kita harus lihat bagaimana cara proses, bagaimana cara manage yang baik dan benar, agar supaya pasien yang datang ke kita bukan dengan banyak stigma. Kalau kita ke rumah sakit bukannya makin sehat, tapi malah makin sakit. Kenapa? Entah itu dari faktor perawatnya, entah itu dari susternya, entah itu dari dokternya, yang mohon maaf bisa dikategorisasikan pelayanannya kurang maksimal. Contoh, ada perbedaan antara asuransi yang menggunakan asuransi swasta dengan asuransi pemerintah. Kalau asuransi menggunakan asuransi swasta, pasti dilayani dengan senyum. Tapi kalau dengan asuransi pemerintah atau yang disebut dengan kalau di Indonesia itu adalah BPJS, itu pasti Waktu sebelum tahun 95 kita panjangnya cuma 48 meter. Nah pas di tahun 95 datanglah kami konstruksi Jerman yang dia bilang kalau rumah panjangnya 48 meter seperti ini pasti akan berusia 1000 tahun lamanya. Karena kan kampung Indonesia akan berusia 1000 tahun. Sedangkan yang apa yang pada lewat gitu kan terus kayak begini suka dibuat mati dan segala macam.
leadership ada juga di bagian-bagian dan juga kita akan bersama-sama lagi. Saya sampai di sini aja, mungkin selama ini kurang ada yang kurang bagaimana. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya tidak bisa bicara karena saya menjadi proses bicara, tapi saya untuk membagi pengalaman saja. Yang terhormat Bapak Direktur Teknomedia walaupun siang tidak hadir. Saya hormati Ibu Direktur Eksekutif dengan Zarni. Khususnya saya hormati Bapak Alek dengan Ibu Rina sama Pak Dani yang sedang menemani sampai sekarang. Saya sangat terima kasih karena dari penjemputan dari Bandara Soekarno-Hatta sampai masuk hotel, kita sampai 4 malam di hotel. Sangat bagus penyambutannya di jamuan malam pertama. Seperti tadi Pak Alek katakan, pertama itu kita di Kota Padang. Kopinya.